Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Cahaya Rancamaya di channel YouTube Cahaya Rancamaya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai latihan-latihan soal UTBK atau UTBK preparation seperti itu tentang saintek fisika. Masih melanjutkan pada pokok bahasan sebelumnya yaitu tentang gerak dan persamaannya. Kali ini di bagian kedua kita akan mengerjakan ada 3 soal. Yang pertama adalah di sini ada suatu soal, pada awal perjalanan odometer mobil Pak Arif menunjukkan angka 2.500 km. 2,5 jam kemudian menjadi 2.600 km. Kelajuan rata-rata mobil Pak Arif adalah, nah pertama teman-teman semuanya perhatikan, pada awal perjalanan, perhatikan di sini ada clue-nya, ada pada awal perjalanan, odometer menunjukkan angka 2.500 km. Kemudian 2,5 jam kemudian menjadi 2.600 km ya. Jadi kalau kita tuliskan misalkan odometer yang pertama itu adalah 2.500 km, kemudian setelah 2,5 jam menjadi 2.600 km. Ini waktunya adalah 2,5 jam. Nah, kita hitung dulu jarak total dalam waktu 2,5 jam itu berapa. Tinggal kita kurangkan D2 dengan D1. Sehingga sahabat semua dapatkan angka 2.600 km dikurangi dengan 2.500 itu sama dengan 100 km. Sehingga kita dapatkan nilai kelajuan rata-rata daripada mobil Pak Arif adalah perubahan jaraknya tadi dibagi dengan waktu. Ya, jadi kita dapatkan 100 km dibagi dengan 2,5 jam. Jadi kita dapatkan kelajuan rata-ratanya adalah 40 km per jam. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang D. Ya, mudah sekali. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi di soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah di sini peluru setengah kilogram dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 100 meter per second. Besar kelajuannya pada detik kedua setelah dilempar adalah titik-titik. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada peluru setengah kilogram, kemudian dilempar vertikal ke atas. Jadi ini adalah gerak vertikal, GLBB ya di sini ya, gerak vertikal, GLBB. Kemudian kecepatannya adalah 100 meter per second, ini adalah kecepatan awal. Yang ditanyakan besar kelajuannya pada detik kedua itu setelah dilempar, apakah sama dengan detik ke-8 atau sama dengan detik ke-10 atau lebih besar dari detik ke-18 atau lebih besar dari detik ke-19 atau yang terakhir lebih kecil dari detik ke-20. Ini sebenarnya sangat mudah sekali teman sahabat semuanya. Jadi karena ini gerak vertikal ke atas seperti ini, ya kan? Nah, di sini adalah kecepatan mula-mulanya adalah 100 meter per second, gitu kan. Nah, kita akan menghitung nih waktu yang dibutuhkan hingga dia mencapai titik tertinggi itu berapa detik kira-kira ya. Ketika misalkan di sini adalah mula-mula dan berakhir di titik B, nah kita cari T di B itu berapa. Nah, untuk mencari waktu di titik B, kita cukup menggunakan persamaan ini. VT sama dengan V0 plus AT. Karena ini adalah gerak vertikal, A-nya di sini kita bisa ganti dengan G ya. Nah, di sini karena dia di titik B adalah titik tertinggi, otomatis kecepatannya adalah sama dengan 0, VT-nya 0. V0-nya berapa tadi? 100, gitu kan. Nah, karena dia vertikal ke atas, jadi G-nya menjadi minus G. Dikalikan dengan T, waktu. Nah, kita pindah ruas ya, GT ke sebelah kiri, sehingga GT sama dengan 100. G-nya adalah 10, sama dengan 100. Jadi waktunya adalah 10 second. Nah, di sini artinya peluru ini akan dari titik A ke B itu waktunya adalah 10 ke atas ya, 10 second. Dan turun lagi juga akan 10 second. Oke. Nah, kalau kita hitung besar kelajuan pada detik kedua. Jadi misalkan di sini 2 detik. 2 detik pertama ya, itu akan sama dengan kalau kita tarik garis lurus berarti dia sama dengan 18 second di sini. Itu ya. Nah, itu akan sama pasti nanti. Kelajuan di sini di sebelah sini misalkan titik apa ini misalkan adalah P itu sama dengan di Q. 2 second sama dengan 18 second. Yang artinya adalah kalau kita perhatikan dari pilihan yang ada otomatis yang A itu pasti dia tidak betul, ya kan? Yang B tidak betul. Yang C lebih besar dari detik ke-18.
Tidak betul, karena dia sama, gitu kan. Lebih besar dari detik ke-19, pasti salah, karena dia pasti lebih kecil, karena di 19 detik itu di bawah 18 ini. Jadi bagian sini adalah 19, jadi ini salah. Lebih kecil dari detik ke-20, nah ini baru betul, ya. Jadi jawabannya adalah yang E, gitu ya. Oke, teman-teman. Sahabat semuanya, jadi mungkin di sini perlu dijelaskan bahwa tidak semua informasi data yang diberikan di dalam soal itu kita pakai, gitu kan. Kita harus paham, apa namanya, mengetahui kira-kira ini larinya akan kemana ini soal, gitu kan. Persamaan yang kita gunakan juga harus tepat, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal yang terakhir. Oke. Soal yang terakhir adalah sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 120 meter, ya, lebarnya 120 meter dari A ke B. B berada tepat tegak lurus di seberang A. Kecepatan arus sungai adalah 4 meter per second. Ini adalah kecepatan arus sungai. Perahu diarahkan agak melawan arus sungai. Jadi, perahu diarahkan agak melawan arus sungai dengan kecepatan 5 meter per second. Sehingga bergerak langsung dari langsung ke B, maaf. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang adalah, nah ini perlu kita gambarkan terlebih dahulu biar memudahkan kita di dalam melakukan perhitungan. Misalkan adalah di sini adalah A, di sini adalah B gitu ya. Kemudian ada arus sungai di sini gitu kan. Nah, arus sungainya sebesar 4 meter per second. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa ini adalah langsung lurus. Maaf ya, garisnya kurang lurus. Nah, arah perahu diarahkan agak melawan, jadi dia agak serong seperti ini. Ya, sebesar 5 meter per second. Nah, kita karena kecepatan di sini adalah vektor, kita buat vektoran dulu. Jadi ini adalah ke sana 4 meter per second, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk arah perahunya adalah agak serong seperti ini adalah 5 meter per second. Nah, ini kan Pitagoras ya. Jadi kita bisa tentukan ini di sininya pasti nanti akan sama dengan 3 meter per second gitu. Segitiga Pitagoras. Sehingga kita ketahui nanti perahu akan bergerak, di sini dikatakan perahu diarahkan agak melawan arus sungai dengan kecepatan 5 meter per second sehingga bergerak langsung ke B, dari A ke B langsung, berarti dia lurus gitu kan. Ya kan, walaupun arah perahu serong ke melawan arah sungai, arah arus sungai, tapi gerakan dia adalah langsung dari A ke B. Nah, kita dapatkan dari segitiga Pitagoras ini adalah 3 meter per second. Jaraknya berapa? 120, ya kan? Nah, karena kita sudah dapatkan 120 meter dan 3 meter per second, kita bisa menghitung waktu dari S sampai dengan V kalikan T, sehingga T-nya adalah S per V, 120 dibagi dengan 3 sama dengan 40 detik. Seperti itu, ya. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang E. Baik, teman-teman, itu dulu untuk pembahasan latihan soal UTBK kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube Cahaya Rancamanya agar supaya manfaatnya bisa didapatkan oleh lebih banyak orang lagi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School